Halo semuanya, kembali lagi di channel Larso Galih. Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng tentang agregat planning menggunakan metode transportasi. Di video kali ini aku udah siapin contoh soalnya seperti ini. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini terdapat tabel yang memberitahukan permintaan pada bulan pertama sebesar 500, bulan kedua sebesar 800, bulan ketiga sebesar 1700 unit, untuk bulan yang keempat 900 unit. Nah, di sini juga diberitahukan bahwa kapasitas yang tersedia pada jam kerja biasa itu bulan pertama 700 unit, untuk bulan yang kedua 800 unit, untuk bulan yang ketiga 900 unit, dan untuk bulan yang keempat 900 unit. Nah, sedangkan untuk kapasitas yang tersedia pada jam kerja lembur semuanya sama dari bulan pertama sampai bulan yang keempat itu sebesar 250 unit. Begitu pula dengan subkontrak dari bulan pertama hingga bulan keempat itu sama jumlahnya, yaitu 500 unit. Nah, di sini juga diketahui bahwa periode 1 itu sudah terdapat persediaan awal sebesar 200 unit dan perusahaan menginginkan adanya persediaan sebesar 100 unit untuk di akhir bulan keempat. Jadi nanti perusahaan menginginkan persediaan akhirnya itu 100 unit. Artinya begini, biar kalian paham dulu ya. Kita logikakan saja. Misalnya contoh soal ini tahun 2023. Nah, persediaan awal yang didapat sebesar 200 unit ini hasil dari persediaan akhir pada tahun 2022. Oke? Ngerti ya? Nah, nanti pada bulan keempat tahun 2023 itu perusahaan menginginkan persediaan akhir sebesar 100 unit. Jadi nanti bisa dipakai lagi untuk persediaan awal di tahun 2024. Nah, itu buat kalau kita logikakan gitu ya, supaya kalian paham. Nah, di sini juga terdapat keterangan ongkos produksi pada jam kerja biasa itu Rp80 per unit ya. Sedangkan untuk kerja lembur 100 per unit, Rp100 per unit. Untuk subkontrak sendiri ongkosnya Rp120 per unit. Nah, untuk ongkos simpannya itu 10 unit, Rp10 per unit per periode. Oke, kita langsung aja ya. Di sini aku pakai bantuan software Microsoft Excel. Sebenarnya sama aja ya. Nanti kalau kalian bikin secara manual pun sama aja kayak gini, cuman di sini aku dibantu sama Excel karena kalau manual itu susah buat ambil gambarnya. Oke, kita buka. Nah, di sini aku udah siapin sebelumnya supaya nggak lama gitu ya ngisi-ngisinya, nanti aku tinggal jelaskan saja ke kalian. Nah, oke, nanti kalian bikin aja tabel seperti ini. Di sini ada periode, terus ada sumber produksi, ada investasi awal, terus ada periode penjualan, kapasitas tersedia, kapasitas tidak terpakai, dan ada kapasitas tersedia. Nah, di sini periode penjualannya tergantung di soalnya, karena berhubung di soalnya itu permintaannya hanya di bulan pertama sampai bulan keempat, berarti kita buat 4 kolom. Nah, di sini sama juga dengan periode, karena di soalnya hanya ada 4 periode atau 4 bulan, jadi kita buat 4. Nah, nanti setiap periode ini ada yang namanya regular, jam kerja biasa, terus jam lembur, sama subkontrak. Nah, terus nanti di bawah ada kolom permintaan. Ya udah, cuman gitu aja. Nanti kalian buat dulu tabelnya seperti ini. Nah, untuk penjelasan kenapa kok yang ini diarsir, apa artinya? Nah, yang diarsir ini jadi kalian tidak usah diisi. Jadi kalian tidak usah diisi dengan angka-angka. Jadi kalian cukup dikosongkan saja. Kenapa? Karena di sini kan ada periode 1 sama periode penjualan 1 ya.
Nah, di sini ada periode 1 sama periode penjualan 2. Nah, di sini ada periode 2 bertemu dengan periode penjualan 1. Nah, itu tuh sama aja kayak periode 1 bertemu dengan periode penjualan 2. Jadi nanti kalau kalian isi tuh nanti isinya tuh akan sama kayak yang ini. Jadi kehitungnya nanti kalian akan ngitung 2 kali gitu maksudnya. Paham ya? Jadi yang diarsir itu seperti itu. Jadi tidak usah diisi. Di sini ada kolom periode 3 sama 1. Yang ini kenapa dikosongin? Karena di periode 1 itu sudah ada dengan periode penjualan ketiga. Nah, jadi ini nanti hasilnya akan sama, isinya akan sama dengan yang ini. Jadi kalian tidak usah isi. Nanti kehitungnya kalian kerja 2 kali, capek-capek lah hitungannya. Nah, oke. Langkah-langkah untuk mengisi itu ya. Ini apa ya? Bukan resep apa ya? Cara aku pribadi gimana mengerjakan metode transportasi itu dengan mudah. Jadi biar nggak bingung lagi. Langkah-langkahnya nanti kalian catat ya. Langkah yang pertama itu kita mengisi dulu kolom kapasitas tersedia. Oke? Aku ulang ya. Jadi langkah pertama itu biar kita nggak bingung nanti ketika mengerjakan soal ini. Jadi kita udah tahu gitu langkah-langkahnya akan kemana aja. Nah, langkah yang pertama itu kita mengisi dulu kolom kapasitas tersedia. Oke? Oke. Nah, untuk yang pertama ini kan investasi awal, artinya persediaan awal. Tadi di soal disebutkan bahwa terdapat sebesar 200 unit pada persediaan awal. Berarti kita tinggal masukin aja 200 unit. 200 gitu ya kita masukin. Terus di sini ada periode 1 pada jam kerja biasa. Kita lihat di tabel periode 1 berarti kan bulan pertama jam kerja biasa 700. Sedangkan untuk kapasitas jam kerja lemburnya 250, untuk subkontraknya 500. Kita masukin. Untuk jam kerja biasanya tadi 700, terus kerja lemburnya 250, untuk subkontraknya 500. Nah, selanjutnya kita ke periode yang kedua. Periode yang kedua kita lihat lagi tabel. Periode kedua kan artinya bulan kedua. Kita lihat di jam kerja biasa 800 unit, di kerja lembur 250 unit, untuk subkontrak 500. Kita isi lagi ke tabel 800, 250, 500. Selanjutnya kita ke periode ketiga. Kita lihat lagi di tabel. Di sini jam kerja biasanya 900, 250, 500. Kita isi di sini 900, 250, 500. Nah, terus untuk bulan yang terakhir, bulan keempat, kita lihat, oh ternyata sama kayak bulan ketiga, yaitu 900, 250, sama 500. Berarti kita tinggal tulis lagi di tabel nanti 900 untuk jam kerja biasa, terus 250 untuk jam kerja lembur, 500 untuk subkontrak. Nah, gitu ya buat ngisi kapasitas tersedia. Oh, yang periode ini tergantung soalnya ya. Kalau di soalnya periodenya ada 5 bulan ya kalian bikin tabelnya sampai 5. Terus langkah yang kedua, kalau udah kita mengisi kapasitas tersedia, kita isi dulu kolom permintaannya. Oke? Langkah yang kedua itu kita isi kolom permintaan. Kita lihat di soal. Permintaannya bulan pertama 500, bulan kedua 800, bulan ketiga 1700, bulan keempat 900. Kita tinggal tulis. Di sini periode penjualan pertama itu permintaannya 500. Periode penjualan yang kedua itu bulan kedua itu 800, sedangkan untuk periode penjualan bulan ketiga itu 1700. Sedangkan untuk bulan yang keempat nih, di sini ya di langkah ini banyak yang salah. Kenapa 1000 di sini?
kan di soalnya 900 ya. Kenapa 1000? Karena tadi di soalnya diberitahukan bahwa perusahaan itu menginginkan persediaan akhir itu sebesar 100 unit. Artinya kan kita kalau kita logikakan ya biar kalian paham, artinya kita harus memproduksi lebih dari apa yang diminta pada bulan keempat. Pada bulan keempat kan permintaannya cuma 900, sedangkan perusahaan menginginkan adanya persediaan akhir itu sebesar 100. Ya berarti kita harus memproduksi lebih dari 900. Lebihnya itu yang diinginkan kan 100. Berarti kita harus memproduksi 1000 unit. Nah, jadi kalian di sini ditulisnya 1000 bukan 900. Awas ya, di langkah ini banyak yang salah karena kita menganggapnya ya kita tinggal tulis aja 900 gitu. Padahal ini harus ditambahkan apa yang diinginkan perusahaan pada akhir bulan keempat. Ini tergantung soalnya lah. Itu yang harus kalian ingat, jangan sampai salah. Terus langkah yang ketiga, kita isi kolom-kolom kos-kos ini. Oke, aku hapus dulu ya warna-warnanya biar kalian nggak bingung. Kita hapus dulu. Hapus. Ini juga hapus aja. Hapus. Nah, oke, kita lanjut ya. Sorry sebelumnya tadi ada gangguan, jadi aku pause dulu ya, biar bisa tetap record. Nah, oke, aku tadi udah hapus-hapusin ini. Nah, oke. Jadi tadi kan kita lanjut ya, kita udah mengisi kapasitas tersedia sesuai dengan soal. Terus kita juga udah ngisi kolom permintaan sesuai dengan soal. Langkah selanjutnya kalian isi kolom-kolom yang kecil ini. Nah, ini tuh isi dengan cost atau ongkos produksi. Kalian isi dengan ongkos produksi. Nah, untuk yang pertama ini tadi kan diberitahukan ya di soalnya bahwa ongkos simpannya itu per periodenya itu Rp10 per unit. Artinya setiap pindah periode itu ada ongkos simpannya itu Rp10. Berarti di bulan pertama kan belum ada ongkos ya, karena belum adanya perpindahan antar bulan gitu. Nah, pindah ke bulan kedua artinya ada ongkos simpan sebesar Rp10 ya tadi. Terus ke bulan yang ketiga ditambah lagi jadi 20. Jadi lompat 10 gitulah ya. Biar gampang dipahaminya. Jadi bulan pertama masih kosong, bulan kedua sudah ada ongkos simpan Rp10, bulan ketiga sudah ada ongkos simpan Rp20, untuk ongkos bulan keempat sudah ada ongkos simpannya itu Rp30. Nah, di sini kita isi dulu untuk periode yang pertamanya. Kita isi di kolom kos produksinya ini. Kita lihat di soal tadi untuk kerja biasa itu 80. Kita ingat-ingat ya biar kita tidak bolak-balik ke Word. Kerja biasa 80 unit,
kerja lembur 100 unit, sedangkan untuk subkontrak 120 unit. Oke, untuk periode pertama kita isi di sininya 80 unit, 100 unit untuk kerja lembur, 120 untuk subkontrak. Kita lompat ke periode kedua yang ini. Kenapa 90? Karena tadi kan udah aku jelasin ya, karena ada lompat periode gitu. Jadi ada perpindahan bulan, artinya kita sudah terkena ongkos simpan yang ini. Jadi dari yang tadinya ongkos produksi kerja biasanya 80 ditambah dengan ongkos simpannya 10 jadi 90. Begitu juga untuk kerja lembur sama ditambah 10, untuk subkontrak juga sama ditambah 10. Kita lompat lagi ke bulan yang ketiga. Di sini kan udah ada perpindahan periode 2 kali ya. Dari bulan 2 ke bulan 3, artinya ditambah 20. Dari yang tadinya 80 jadi 100, dari yang tadinya 100 jadi 120, dari yang tadinya 120 jadi 140. Atau kalau mau gampangnya gini aja lah, kalau saran dari aku ya. Pokoknya setiap lompatan periodenya kan ditambah 10, ya kalian tinggal tambahin 10 aja. Misalnya di sini 80, 90, terus dari 90 kita tambah 10 jadi 100. Terus untuk bulan terakhir kita tambah lagi 10 jadi 110. Begitu juga dengan kerja lembur sama subkontrak. Kalian tinggal tambahin 10 setiap perpindahan periode. Oke. Nah, di sini untuk periode yang kedua. Nah, di sini kan nggak usah diisi ya. Nah, terus di pertemuan antara periode 2 dengan periode penjualan bulan kedua itu kita isinya bukan yang ini, tapi kita isinya yang ini. Jadi artinya ini tuh dihitungnya masih periode pertama. Jadi belum ada belum ada ongkos simpan lah istilahnya. Jadi di sininya tetap 80, 100, 120. Baru ketika pindah ke bulan yang ketiga, kita ditambah 10 jadi 90, 100 jadi 110, terus 120 jadi 130. Begitu juga ketika pindah ke bulan yang keempat, tambah lagi 10 kayak tadi, jadi hasilnya seperti ini. Aku percepat aja ya biar nggak terlalu panjang videonya. Nah, terus untuk periode ketiga, pertemuan dengan periode penjualan bulan ketiga. Nah, di sini juga bukan langsung bukan langsung kena ongkos kena ongkos yang ini, kena ongkos simpan yang ini. Jadi kita mulai lagi, kita asumsikan ini periode pertama. Jadi sama kayak yang ini, masih belum terkena ongkos simpan. Jadi tetap 80, 100, 120. Baru ketika ketika pindah ke bulan keempat ada ongkos simpannya, dari yang tadinya 80 ditambah 10 jadi 90. Begitu juga untuk kerja lemburnya, terus untuk subkontraknya. Untuk yang terakhir di sini pertemuan periode 4 dengan penjualan bulan keempat, berarti kita isi sesuai dengan ongkos produksi yang terdapat di soal. Jadi 80, 100, 120. Nah, itu ya. Jadi kolom-kolom yang kecil ini teh merupakan kos produksi. Jadi kalian isi dengan ongkos produksi. Nah, langkah selanjutnya kita kerjakan. Oke? Perhatikan baik-baik ya supaya kalian bisa cepat paham. Oke. Tadi kan disebutkan di persediaan awal itu terdapat 200 unit. Oke. Nah, gini dari awal dulu. Di periode bulan pertama ini, di periode penjualan bulan pertama ini kan permintaannya itu kan 500 ya. Berarti kita harus penuhi 500 permintaan ini. Nah, dari periode pertama ini kalian lihat ongkos mana
ongkos produksi mana yang paling kecil, karena ini soalnya kan diminta untuk apa ya, jadi supaya perusahaan mengeluarkan ongkos produksi sekecil-kecilnya gitulah ya. Nah, di sini di periode penjualan bulan pertama kalian lihat ongkos produksinya yang paling murah. Nah, di sini kan nol ya, yang nol karena di sini belum adanya produksi, jadi tidak usah mengeluarkan ongkos produksi. Nah, di bulan di investasi awal ini tadi disebutkan di soal terdapat kapasitas tersedia itu 200 unit untuk persediaan awal. Jadi kita pakai aja 200. Kita tulis di sini 200 unit. Nah, sedangkan permintaannya 500. Kita baru terpenuhi 200 unit dari persediaan awal. Artinya kita masih kurang berapa? 300. Nah, kurang 300 itu kita cari. Oke, biar gak pusing kalian bisa tandain ya. Bisa tandain kayak gini. Warna kuning. Nah, di sini tanda warna kuning ini artinya sudah tidak terdapat lagi kapasitas tersedia. Jadi kalian bisa tulis di sini terpakai 250, terus kapasitas yang menganggurnya 0. Jadi sudah tidak terdapat lagi kapasitas tersedia. Kita tandain nanti kita tidak boleh lagi pakai yang ini. Nah, oke, selanjutnya kita kan masih kurang 300 ya. Berarti kita harus mencari di sini di bulan pertama ini mana lagi yang ongkos produksinya itu yang paling murah. Nah, di sini kan ada 80 ya. Nah, di 80 ini terdapat kapasitas tersedianya 700. Kelebihan berarti ya. Kita kan hanya apa ya? Hanya menginginkan 300 ya. Karena kurang 300 ya berarti kita tulis aja sesuai dengan apa yang kita butuhin. Kita yang butuhin kan 300 ya. Berarti di sininya kita tulis kapasitas yang terpakainya itu 300. Terus untuk kapasitas yang menganggurnya itu masih ada sisa 400. Nah, kita tandain ini. Sorry. Kalau yang belum habis kapasitasnya kita tidak usah tandain ya, biar gak bingung. Nah, jadi di sini masih ada kapasitas yang menganggur 400. Nah, untuk bulan yang pertama berarti permintaan dari konsumen dari konsumen sudah terpenuhi sebanyak 500 unit. Kita tandain aja sama kuning biar gak pusing. Nah, selanjutnya kita ke periode penjualan bulan yang kedua yang ini. Kita lihat permintaannya berapa? Permintaannya sebesar 800. Kita cari di sini di kolom periode penjualan bulan kedua mana ongkos produksinya yang paling murah. Yang ini kan yang 80 ya. Kita lihat kapasitas tersedianya berapa. Nah, di sini kebetulan kapasitas yang tersedianya itu 800. Berarti kita bisa pakai semua nih. 800 kita tulis di sini 800. Terus di sini terpakainya 800. Terus kapasitas yang menganggurnya 0. Berarti ini udah habis ya. Kita tandain dengan kasih warna kuning. Nah, berarti permintaan di bulan kedua ini sudah terpenuhi ya. 800 kita tandain lagi. Nah, selanjutnya untuk periode penjualan bulan yang ketiga. Kita lihat permintaannya berapa. Permintaannya 1700. Kita cari di kolom ini mana ongkos produksi yang paling murah selain ini ya, karena ini sudah terpakai semua. Jadi sudah tidak tersedia kapasitasnya. Nah, ini ya yang paling murah 80 ongkos produksinya. Kita lihat kapasitas tersedianya di sini 900. Nah, berarti kita bisa pakai semua tuh 900 ya. 900. Di sini kita tulis keterangannya sudah terpakai 900 untuk kapasitas yang menganggurnya 0. Kita bisa tandain dengan warna kuning, artinya sudah terpakai semua. Nah, tadi kan baru 900 ya, sedangkan permintaannya 1700. Berarti kita masih kurang 800.
kita cari lagi di kolom bulan ketiga ini mana ongkos produksi yang murah lagi. Kita di sini kita terdapat dua ya ongkos yang murah, yaitu yang ini sama yang ini. Nah, kita lihat dulu kapasitas tersediaannya lebih besar yang mana. Nah, di sini lebih besar yang ini ya. Masih tersisa 400 dibandingkan yang 250. Oke, kita pakai dulu yang ini. Kita pakai yang ini. Kita tulis berarti di sini ya. Di kolom ketiga ya. Kita tulis, kita pakai semua 400. Kita ganti di sininya, artinya sudah terpakai semua 700 untuk kapasitas menganggurnya 0. Nah, baru kita boleh boleh kasih tanda dengan kuning, artinya sudah terpakai semua kapasitasnya. Nah, untuk bulan yang ketiga ini permintaannya 1.700, sedangkan baru terpenuhi 1.300 ya, berarti masih kurang 400 lagi. Ya, kita cari lagi di kolom ketiga ini mana ongkos produksinya yang paling murah. Yang ini ya, yang 100 tadi ya, yang sama-sama sama yang kayak itu. Di sini kapasitas tersedianya itu 250. Ya udah, kita pakai aja semua 250. Kita tulis 250. Terus di sininya kita kasih keterangan sudah terpakai 250. Kapasitas menganggurnya 0. Kita kasih tanda dengan warna kuning supaya tidak pusing. Nah, di sini sudah terpenuhi 1.300 ditambah 250, yaitu 1.550. Artinya kurang 150 unit lagi untuk memenuhi 1.700 dari permintaan ini. Kita cari lagi di kolom bulan yang ketiga ini ongkos produksinya yang paling murah. Nah, di sini terlihat yang ini ya, yang 110. Kita lihat dulu kapasitas tersedianya. Oh, ada 250 ternyata. Kita bisa pakai karena kita cuma butuh 150. Berarti di sini keterangannya terpakai 150. Kapasitas menganggurnya masih tersedia 100. Nah, berarti kalau kita jumlahkan di sini 1.300 terus 1.550 1.700. Oke, berarti bulan yang ketiga ini permintaannya sudah terpenuhi. Kita kasih tanda. Nah, selanjutnya kita ke bulan yang terakhir, bulan yang keempat. Di sini permintaannya 900 plus keinginan perusahaan, yaitu terdapat 100 unit untuk persediaan akhir, jadinya 1.000 lah ya yang diproduksinya. Nah, dari kolom yang ini, dari kolom bulan keempat, kita lihat ongkos produksi mana yang paling murah. Selain yang udah dikasih tanda kuning ya, karena yang di tanda kuning itu kapasitasnya sudah habis. Kita lihat di sini, di sini ada yang 80 ternyata yang murah. Kita lihat dulu kapasitas tersedianya. Ada 900. Kita bisa pakai semua dong. 900. Kita bisa tulis di sini ya 900. Terus kapasitas menganggurnya 0. Nah, berarti kita bisa kasih tanda di sini kuning karena sudah habis kapasitasnya. Nah, di sini baru terpenuhi 900, masih kurang 100 ya. Kita cari lagi di kolom ini ongkos produksinya yang paling murah. Yang paling murah itu kita lihat di sini ini ya, yang ongkos produksinya cuma 100 rupiah. Kita lihat di sini kapasitas tersedianya berapa. Ternyata ada 250 nih. Kita kan cuma butuh 100 ya, berarti kita bisa pakai. Kita tulis di sini 100. Terus di sini kasih keterangan terpakai 100. Kapasitas menganggurnya 150. Nah, di sini berarti ini sudah terpenuhi ya, 1.000 unit. Kita kasih tanda dengan warna kuning. Nah, ini udah selesai sebenarnya. Tapi kita isi dulu ya kolom-kolom yang belum terisi ini, yang kapasitasnya yang tidak terpakai. Berarti kapasitas yang terpakainya 0. Terus di sini kapasitas yang menganggurnya masih utuh ya 250. Terus yang ini juga sama 0.
Terus kapasitas yang menganggurnya masih utuh 500. Ini juga masih utuh 500. Terus ininya terpakainya 0. Ini juga 0. Kapasitas menganggurnya 500 masih utuh. Ini juga 500 masih utuh. Kapasitas terpakainya 0. Nah, oke. Kalau kalian udah isi semua, kalian tinggal jumlahin aja ya. Kalian jumlahin ini kapasitas yang tersedia. Kapasitas yang tersedia kita jumlahin totalnya. Karena ini penting ya, kita benar atau enggaknya dalam mengerjakannya. Nah, kapasitas yang tersedianya itu totalnya itu 6.500 unit. Sedangkan untuk kapasitas yang tidak terpakainya itu kita jumlahkan juga. Berarti kolom yang ini ya, karena kapasitas yang tidak terpakai. Yang ini. Kita jumlahin semua. Nah, kapasitas yang tidak terpakainya atau kapasitas yang menganggurnya itu 2.500. Nah, oke, kita jumlahkan, kita lihat apakah perhitungan metode transportasi kita itu udah benar. Caranya dengan menjumlahkan permintaan. Oke, kita lihat dulu ya. Ini mah tidak termasuk dalam langkah-langkah, cuman kita mau mengecek aja gitu apakah kita udah benar atau tidak. Kita jumlahkan permintaannya yang harus diproduksi. Nah, yang harus diproduksinya itu 4.000, sedangkan kapasitas yang tidak terpakainya 2.500. Nah, berarti ini udah bener ya, karena jumlah kapasitas yang tersedianya kan 6.500 totalnya. Nah, sedangkan yang diproduksinya itu 4.000, ya berarti kapasitas yang tidak terpakainya 2.500. Berarti perhitungan tabel ini sudah benar. Nah, kalau udah gini, langkah selanjutnya kita menghitung total biaya yang harus dikeluarkan. Caranya gampang. Kalau ini caranya kita hapus dulu warnanya ya. Kita hapus dulu. Hapus. Nah, untuk menghitung total biayanya ini caranya mudah. Ini sebenarnya sudah ada ya. Pokoknya kalian jadi hitungnya itu per periode ini ya. Kalian hitungnya per periode ini. Aku tandain ya biar agak pusing. Tandain. Aduh, salah. Ini nggak ada warnanya ini mah. Ini aja, oke. Terus yang ini teh hijau. Oke. Nah, untuk perhitungan biaya kita buat tabel kayak gini ya biar gak pusing. Kita buat di sini periode 1, 2, 3, 4. Nah, untuk periode pertama kalian lihat yang udah aku warna-warna hijau ini, periode pertama. Nah, di sini itu terdapat apa ya? Oh, sorry. Kita hitungnya. Oh iya, aku lupa. Jadi hitungnya itu per periode penjualan ya. Sorry ya, tadi aku lupa. Jadi hitungnya per periode penjualan bulannya. Jadi kita lihat bulan yang pertama kita akan memproduksi 200, untuk ongkos produksinya 0. Berarti 200 dikali 0 ya. Ini lihat di tabel yang perhitungan biaya. 200 dikali 0 yang ini. Terus terdapat lagi memproduksi 300, untuk ongkos produksinya 80. Berarti 300 dikali 80. Jadi 200 dikali 0 ongkos produksinya ditambah 300 unit dikali 80 rupiah. Jadi untuk total biaya pada bulan pertama yaitu 24.000. Nah, sedangkan untuk periode penjualan bulan kedua di sini cuman ada satu ya. Cuman ada satu kali produksi yaitu sebesar 800 dikalikan dengan ongkos produksinya 80. Di sini 800 dikali 80, untuk total biaya bulan kedua itu 64.000.
Nah, sedangkan untuk periode penjualan bulan ketiga ini lumayan banyak ya. Jadi kita yang pertama dulu yang ini yang 400 dikali 100 rupiah, 400 unit dikali 100 rupiah, terus 150 unit dikali ongkos produksinya 110 rupiah, terus 900 unit dikali ongkos produksinya 80 rupiah, terus 250 unit dikali ongkos produksinya 100 rupiah. Kita tulis di sini 400 dikali 100 ditambah 150 dikali 110 ditambah 900 ditambah 80 terus ditambah 250 dikali 100 rupiah. Nah, di sini total biaya bulan ketiga itu sebesar 153.500. Nah, untuk bulan yang terakhir, bulan yang keempat, di sini terdapat dua kali produksi, yaitu 900 unit dikali ongkos produksinya 80 berarti 900 unit dikali 80 rupiah. Terus yang selanjutnya di sini 100 unit dikali 100 rupiah dikali ongkos kirimnya. Jadi di sini untuk bulan yang keempat itu total biayanya 82.000 rupiah. Nah, tinggal kita totalin semuanya. Nah, di sini total semuanya itu ongkos yang harus dikeluarkan untuk produksi itu sebesar 323.500. Nah, mungkin itu ya buat video pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham. Kalau masih belum paham bisa diputar ulang video ini. Terus kalau masih emang belum paham juga, kalian boleh nanya di kolom komentar, atau kalau yang emang teman kampusku boleh langsung nanya aja lewat WA. Oke? Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa ya untuk like video ini kalau emang videonya bermanfaat. Terus jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya channelnya bisa berkembang lebih besar, supaya bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi ke kalian semua. Oke, mungkin itu buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye bye.